Heri dari Polda Metro di Kesehatan. Kemudian Ketua Panitia Pak Sandri, anak muda aktivis yang sudah menyelenggarakan hari ini. Pak Andri Kamba, sahabat saya. Kemudian saya juga hadir dari Kementerian Tenaga Kerja didampingi oleh Pak Budi. Ya, coba berdiri Pak Budi yang akan mengisi bersama Pak Muhtar. Ya, beliau juga duduk depan. Dan semua yang hadir dari BP2MI juga hadir. Ibu Sri Handayani, Ibu, dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam acara yang baik ini. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini baik dilaksanakan oleh teman-teman ya. Pada hari yang berbahagia ini seminar sehari dengan tema memajukan pendidikan vokasi, mewujudkan generasi siap pakai, berinovasi dalam profesi pekerjaan farmasi dan kesehatan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Profesor Maksudi yang luar biasa ya. Kita harus menciptakan tenaga-tenaga yang soft skill, yang mana di era digital sekarang ini luar biasa kemajuannya, dan memang bangsa kita ini sangatlah ketinggalan. Saya baru 3 bulan 4 hari diminta Bapak Presiden menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja, membantu Kementerian Tenaga Kerja yang saat ini Ibu Menteri Ibu Ida Fauzia, yang mana posisi Wakil Menteri Tenaga Kerja ini sangat penting untuk membantu Kementerian Tenaga Kerja, sehingga sisa waktu 2,5 tahun ini saya bisa bersinergi dengan semua kekuatan, serikat pekerja, konfederasi pekerja, dan seluruh elemen kekuatan termasuk juga pekerja migran Indonesia. Itu fokus saya. Pada sektor farmasi dan kesehatan memiliki peran yang sangat krusial di Indonesia, khususnya pada masa pandemi dan pemulihan pasca pandemi. Mereka adalah pejuang dan pahlawan bangsa ini. Dalam melewati masa-masa sulit belakangan ini, merujuk pada BPS 2022 dalam melihat di struktur kondisi pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial sebagai berikut. Menurut tingkat pendidikan, dari total 2,38 juta pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial, sekitar 61,87% berpendidikan diploma dan universitas. Menurut klasifikasi perkotaan pedesaan, 70,46% pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial berada di perkotaan. Jadi lebih banyak di perkotaan. Dan menurut jenis kelamin, 63,43% pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial adalah perempuan. Jadi mayoritas lebih banyak perempuan. Menurut klasifikasi formal dan informal, 82,76% pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial berstatus pekerja formal. Menurut jenis pekerjaan utama, 59,99% pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial merupakan tenaga profesional. Jelas, karena memang skill di tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan. Nah, rata-rata upah gaji per bulan sektor pekerja ini di kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 3,37 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah atau gaji per bulan nasional, yaitu sekitar 2,89 juta rupiah per bulan. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur tenaga kerja sektor kesehatan relatif cukup baik. Namun demikian, tantangan yang dihadapi sangatlah besar. Pertama, menurut data Kementerian Kesehatan, kita masih kekurangan sejumlah tenaga kesehatan. Sebagai contoh, pada tahun 2021 masih terdapat 6 provinsi yang memiliki persentase puskesmas kekurangan dokter, di antaranya yaitu Papua, Maluku, Papua Barat, NTT, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Rasio dokter di Indonesia menjadi yang terendah kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Jadi kita ini terendah kedua setelah Kamboja di Asia Tenggara.
3 negara dengan rasio tertinggi dokter di kawasan ASEAN yaitu Singapura dengan angka 2,3 per 1000 penduduk, Brunei Darussalam 1,8 per 1000 penduduk, dan Malaysia 1,5 per 1000 penduduk. Kedua, tantangan segregasi gender dalam tenaga sektor kefarmasian. Dalam hal ini, data Kemenkes 2021 menunjukkan bahwa dari total 18.395 tenaga kefarmasian Indonesia, sekitar 82,23% adalah perempuan. Secara detail, pada subsektor analisa, farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi, pekerjaan perempuan mencapai 83,33%. Sementara itu, pada sektor apoteker, pekerja perempuan mencapai 80,63%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sektor kefarmasian relatif identik dengan tenaga kerja perempuan. Ketiga, tantangan digitalisasi. Dalam sektor kesehatan, digitalisasi hadir secara mendasar dalam perubahan proses bisnis layanannya. Dalam hal ini, kita sering mendengarkan istilah telemedicine, yaitu layanan kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan para penggunanya berkonsultasi dengan dokter tanpa bertatap muka atau secara jarak jauh dalam rangka memberikan konsultasi diagnosis pada tata laksana perawatan pasien. Menurut data Kemenkes, pada masa pandemi COVID-19 terjadi lonjakan kunjungan ke aplikasi telemedicine hingga sebesar 600%. Setidaknya terdapat 5 alasan menggunakan telemedicine, yaitu akses yang lebih baik, hemat biaya, kenyamanan, permintaan dari pengguna generasi milenial, dan mengurangi ketidakhadiran tenaga medis untuk masyarakat. Saat ini cukup banyak tenaga kesehatan yang menyediakan jasa melalui layanan telemedicine. Berdasarkan data IDI, Ikatan Dokter Indonesia, terdapat 21.500 dokter umum dan 4.500 dokter spesialis yang tergabung di dalam aplikasi Halo Dokter. Kemudian 12.000 dokter umum dan 8.000 dokter spesialis di Halodoc. Kemudian 9.000 dokter umum dan 2.000 dokter spesialis di Klik Dokter. Kemudian 100 dokter umum dan 1.000 dokter spesialis di Aido Health. Serta 10.000 dokter umum dan 2.500 dokter spesialis yang tergabung di Good Doctor. Jadi ini melalui aplikasi. Jadi kita dengar pada saat pandemi yang lalu sering kita menggunakan aplikasi ini. Keempat, tantangan perubahan pada pola hubungan kerja di era digitalisasi. Salah satu dampak digitalisasi adalah mendorong hubungan kerja menjadi semakin fleksibel dan cair. Dengan adanya digitalisasi, bisa jadi tenaga kerja sektor kesehatan dalam masa depan tidak hanya bertumpu pada satu kerja saja. Bahkan pekerjaan-pekerjaan seperti tenaga kerja kesehatan juga dapat dilakukan secara individual, sehingga tidak selalu tergantung pada lapangan kerja yang dicetak oleh institusi atau organisasi birokrasi yang di bidang kesehatan. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pergeseran tantangan pada proses bisnis sektor kesehatan, inilah saya melihat diperlukannya adaptasi pada sisi sumber daya manusia kesehatan. Terkait hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Salah satu poinnya adalah pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi mengacu pada sistem informasi kerja yang dimutakhirkan secara terus-menerus. Hal ini dimaksud agar secara link and match antara sisi demand dan sisi supply termasuk pada sektor kesehatan. Lebih jauh, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memiliki unit kerja pusat pasar kerja yang berfungsi sebagai
garda terdepan dalam memberikan layanan pasar kerja. Salah satu program strategis dari Pusat Pasar Kerja adalah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang kita singkat JKP. Program ini adalah paket lengkap yang terdiri dari layanan pelatihan kerja untuk upgrade kompetisi ini, informasi lowongan kerja, dan insentif ketika seseorang kehilangan pekerjaan. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks yang demikian, maka saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi aktif pada acara hari ini. Dengan tema acara memajukan pendidikan vokasi, mewujudkan generasi siap pakai berinovasi dalam profesi pekerja farmasi dan kesehatan, adalah tema yang sangat relevan dengan kondisi dan situasi pasar tenaga kerja sektor kesehatan Indonesia saat ini. Saya juga meyakini bahwa acara ini akan melahirkan ide-ide cemerlang untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi sektor kesehatan di tengah perkembangan tantangan pasar tenaga kerja sektor ini. Acara ini membantu pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh hadirin sekalian untuk berkontribusi aktif di dalam dialog dan diskusi yang berlangsung ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar saya buka dengan tema memajukan pendidikan vokasi, mewujudkan generasi siap pakai berinovasi dalam profesi pekerja farmasi dan kesehatan. Secara resmi dengan membaca basmalah saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalam, sebelum saya tutup, saya juga mengingatkan bahwa banyak juga kesempatan dan peluang kerja kepada teman-teman medis, ya, perawat maupun dokter, ya, khususnya nurse, ya, yang siap kita berangkatkan ke negara-negara penempatan seperti Korea, Jepang, dan Taiwan, serta beberapa negara yang memang membutuhkan tenaga kesehatan untuk kita siapkan dan kita berangkatkan. Mereka kita didik, ya, terutama soal bahasa, ya. Jadi mungkin seminar ini juga bisa melahirkan keputusan-keputusan yang baik sehingga kesempatan kerja di luar negeri juga bisa kita manfaatkan. Karena saya dalam 3 bulan 4 hari ini mempelajari bahwa tenaga kesehatan kita lebih terjamin. Tadi ada sedikit singgungan dari profesor juga, kita ini selalu memberangkatkan orang dengan menjadi PRT, ya, menjadi tenaga kerja yang informal yang sifatnya memang betul-betul hanya bertugas untuk pembantu rumah tangga, ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah lama sekali, tapi memang kita lagi fokuskan ke beberapa negara lagi untuk kita tingkatkan. Mudah-mudahan dalam forum yang berbahagia ini teman-teman bisa melahirkan dan bekerjasama dengan P3MI maupun BP2MI untuk memberangkatkan tenaga-tenaga skill perawat, ya, ke negara-negara penempatan yang memang terjamin. Kalau tadi gaji kita ini kan sekitar 3,2 juta, ya. Kalau di luar negeri itu ya berkisar sampai 10 sampai 30 juta. Ya, tapi memang kita harus menyiapkan skill, terutama bahasa, ya. Karena kalau Taiwan, Jepang, dan Hong Kong itu memang diperlukan skill bahasa yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan memang Kementerian Tenaga Kerja tidak bisa berdiri sendiri, Prof. Kita harus bekerjasama dengan lembaga seperti Dignas, ya, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, kemudian juga Departemen Kesehatan, dan mudah-mudahan ini ke depan lembaga-lembaga ini bisa saling berkoordinasi untuk kemajuan dan kepentingan rakyat Indonesia, khususnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih panitia, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.